Coba deh bayangin, jauh di lepas pantai Belize, ada sebuah lingkaran biru tua yang nyaris sempurna di tengah lautan. Namanya Great Blue Hole, sebuah keajaiban alam yang ternyata menyimpan rahasia ribuan tahun. Yuk, kita selami bareng-bareng. Kalau dilihat dari atas, bentuknya itu kayak mata raksasa samudra ya. Keren banget. Makanya jadi situs warisan dunia UNESCO. Tapi keindahan di permukaannya ini cuma awal dari sebuah kisah yang jauh lebih dalam dan lebih kuno, yang tersembunyi ratusan meter di bawah sana. Jadi apa sih sebenarnya mata biru raksasa yang seolah menatap dari lautan ini? Jawabannya itu nggak ada di permukaan, tapi di kedalamannya. Bersiap ya, karena kita akan mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam The Great Blue Hole. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Petunjuk awal soal asal-usulnya yang misterius ini justru nggak datang dari kehidupan laut, tapi dari apa yang ditemukan para penyelam jauh di dalam kegelapannya. Waktu penjelajah legendaris Jacques Cousteau pertama kali nyelam di sini tahun 1971, dia itu nggak lagi nyari ikan aneh atau terumbu karang. Justru dia nemuin sesuatu yang, wah, sama sekali nggak masuk akal ada di bawah air, dan jadi bukti kalau tempat ini dulunya adalah daratan kering. Coba bayangin ya, jauh di dalam lubang itu, di tempat yang harusnya cuma ada batu-batuan laut, para penyelam malah nemuin stalaktit-stalaktit raksasa. Formasi kayak gini tuh cuma bisa terbentuk di udara, di dalam gua yang kering. Ini bukti telak kalau tempat ini nggak selamanya ada di bawah air. Nah, para penjelajah modern akhirnya mastiin apa yang udah dicurigai dari dulu. Kita ini sebenarnya nggak lagi ngelihat lubang di dasar laut, tapi atap dari sebuah sistem gua kering raksasa yang runtuh dan akhirnya tenggelam. Tapi kan jadi mikir ya, gimana ceritanya gua segede itu lengkap dengan stalaktitnya bisa berakhir 125 meter di bawah permukaan laut. Jawabannya membawa kita mundur jauh ke masa lalu yang dramatis, ke sebuah era yang didominasi oleh kekuatan es. Untuk ngerti gimana ceritanya gua ini bisa tenggelam, kita harus lihat dulu gimana zaman es secara dramatis membentuk ulang seluruh planet kita. Jawabannya ada di zaman es terakhir. Dulu itu, saking banyaknya air di bumi yang beku jadi gletser raksasa, permukaan laut di seluruh dunia itu anjlok drastis. Nah, area di sekitar Blue Hole yang sekarang kita kenal ini, dulunya bukan lautan, tapi daratan kering yang terpapar udara. Ini bukan kejadian yang tiba-tiba loh, prosesnya ribuan tahun. Awalnya air hujan perlahan-lahan ngukir gua kapur ini. Terus pas zaman es selesai dan es mencair, laut pelan-pelan naik, ngerendam gua itu sampai akhirnya ambruk. Atapnya runtuh dan jadilah lingkaran sempurna yang kita lihat sekarang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru pas udah kerendam air, Blue Hole ini memulai peran barunya. Jadi semacam kapsul waktu, sebuah arsip iklim kuno yang luar biasa. Jadi gini, di kedalaman lebih dari 90 meter, air di dalam Blue Hole ini jadi anoxic. Itu artinya udah nggak ada oksigen sama sekali. Nah, tanpa oksigen, nggak ada tuh yang namanya kehidupan yang bisa mengurai atau merusak. Apapun yang jatuh ke dasarnya ya awet sempurna. Makanya, waktu ilmuwan ngebor inti sedimen dari dasarnya, mereka itu kayak lagi ngebuka buku sejarah iklim bumi. Setiap lapisan tipisnya itu satu bab, menceritakan kisah yang berbeda tentang dunia ribuan tahun lalu. Dan dari buku sedimen ini terungkaplah sebuah transformasi yang epik banget. Lapisan paling bawah ada serbuk sari dari hutan tropis dan siput air tawar. Bukti kalau dulu ini lubang air tawar di darat. Terus lapisan di atasnya, ada serbuk sari bakau. Tandanya laut mulai masuk. Dan lapisan paling atas, penuh fosil laut menceritakan kisah akhirnya jadi atol laut dalam kayak sekarang. Di sela-sela lapisan ini, para ilmuwan nemuin sesuatu yang menarik. Tempestid. Anggap aja ini kayak sidik jari geologis yang ditinggalin sama badai-badai super besar. Jadi, mereka bisa ngitung loh berapa kali persisnya badai dahsyat lewat sini selama ribuan tahun. Nah, dari catatan badai kuno inilah kita ditarik dari masa lalu yang jauh ke sebuah peringatan yang, relevan banget buat masa depan kita. Selama 5.700 tahun, berapa badai besar sih yang tercatat di arsip kuno ini? Jawabannya adalah 574. Dan angka inilah yang jadi kunci untuk memahami apa yang terjadi pada iklim kita sekarang. Tapi yang bikin kaget itu bukan jumlahnya, tapi polanya. Kalau kita lihat datanya, rata-rata historisnya itu kan antara 4-16 badai besar per abad. Nah, bandingin sama sekarang. Cuma dalam 20 tahun terakhir aja, wilayah ini udah dihantam 9 badai besar. Kelihatan banget kan peningkatan yang drastis? Dan arsip kuno dari Blue Hole ini jadi bukti kuat kalau ini tuh bukan siklus alam biasa.
Intensitas aktivitas badai yang sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah anomali yang oleh para peneliti dihubungkan langsung dengan perubahan iklim akibat ulah manusia. Tapi ternyata arsip kuno ini nggak cuma nyimpen cerita soal iklim. Waktu ada ekspedisi tahun 2018, para penjelajah nemuin sesuatu di dasar paling dalam. Sesuatu yang sama sekali nggak kuno, malah sangat modern dan bikin merinding. Seperti yang diungkapkan oleh penjelajah Richard Branson, bahkan di dalam kapsul waktu sedalam dan terpencil ini, jejak modern kita nggak bisa dihindari. Monster sesungguhnya yang ditemukan di kedalaman bukanlah makhluk mitos, melainkan sampah plastik kita. Jadi, pada akhirnya, Great Blue Hole ini lebih dari sekedar keajaiban geologis. Dia adalah saksi bisu sejarah planet kita, cerminan dari dampak kita saat ini, dan sebuah peringatan yang jelas tentang masa depan yang sedang kita ciptakan. Mata kuno bumi ini seolah-olah lagi menatap kita, dan pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?